ini kita akan membahas hal-hal yang pastinya menarik sekali seputar tentang apa sih tipsnya membeli mobil bekas. Untuk kamu semuanya yang pengen tahu lebih lanjut, check it out! Halo Tribuners, selamat siang Bapak. Selamat siang. Jadi hari ini ngobrol otomotif ditemenin sama Bapak Alfian Syaputra selaku appraiser ya Pak ya dari CV Cipta Karya Motor. Dari CV Cipta Karya Motor. Waduh, yang pastinya hari ini kita bakal ngulik-ngulik sedikit nih tentang seputar mobil bekas ya Pak, bener ya Pak ya. Oke Bapak, boleh jelaskan sedikit tidak sih Pak kalau pengertian dari appraiser itu sendiri apa? Oke Mbak Anggi, untuk sedikit kita jelaskan mengenai appraiser. Di sini kita sebelum melakukan pembelian mobil bekas, penting kita untuk mengecek keadaan, kondisi, baik itu mesin, bodi, dan peralatan lainnya, komponen-komponen mobil yang terdapat di ya, dalamnya. Pak ya. Jadi tugas appraiser itu sendiri? Kita memeriksa komponen-komponen vital seperti mesin, nanti di sistem pengereman, juga panel-panel bodi yang lainnya. Jadi tujuannya ini adalah untuk meyakinkan para calon pembeli mobil agar mereka memilih mobil itu sesuai dengan harapan yang diinginkan. Seperti itu kira-kira Mbak Anggi. Jadi sebelum kita membeli mobil, kita bisa nanya sama appraisernya? Sebaiknya ya, kayak atau gitu. Digunakan dengan jasa ahli yang lainnya juga bisa. Oh gitu ya Pak ya. Jadi tugas appraiser itu sendiri adalah untuk menjelaskan lebih detail mungkin ya Pak ya, kondisi mobil yang pelanggan mau lihat gitu ya Pak. Bisa dijelasin mulai dari bodinya gitu. Kurang lebih appraiser itu seperti tim penilai. Jadi dalam kondisi mobil ini, tim appraiser itu bisa menentukan apa ini grade-nya A, B, atau C. Seperti itu kira-kira Mbak Anggi. Nah ini Pak, untuk informasi untuk pendengar Tribuners, boleh nggak sih sedikit dijelaskan bagaimana kita melihat secara umum mobil bekas yang bagus itu seperti apa? Oke Mbak Anggi, terima kasih. Yang di depan kita sekarang ini adalah jenisnya mobil pengeluaran dari Honda. Itu untuk tipe 2.0 Matic, itu pengeluaran tahun 2010. Yang untuk Honda 2010 ini dia tampilannya sudah facelift. Ini beda dengan generasi sebelumnya. Kalau yang 2010 ini dia tampilannya sudah facelift, itu didukung dengan list screw atas bawah sama yang list screw bumper. Beda di generasi sebelumnya 2007-2008. Ini untuk grill itu dia lebih kelihatannya lebih bulat, belum facelift seperti ini. Terus yang untuk poin selanjutnya, yang di facelift ini dia sudah dilengkapi dengan lampu proyektor di sini, sama lampu dekat sama lampu jauhnya. Terus dia juga sudah memakai fog lamp. Oh berarti dari fisik itu memang ada perbedaan-perbedaan sendiri setiap generasinya itu berbeda-beda dia pengeluarannya. Ya. Ada lagi Pak mungkin? Untuk yang lain hampir sama. Dia sudah memakai underguard juga seperti ini. Yang untuk ini kebetulan 2.0, kalau yang 2.4 dia nanti dilengkapi lagi dengan electric seat. Jadi untuk bangku sudah bisa di-setel melalui switch. Jadi tidak manual lagi dengan menggunakan tuas. Oh berarti langsung ada itunya. Ya, seperti memundurkan sandaran atau itu. Berarti setiap generasi itu pasti ada perkembangan ya Pak ya. Pastinya. Mulai dari mungkin yang sebelumnya menggunakan ini, nanti di tahun berikutnya nanti lebih diperbarui diperbarui lagi. Ya. Nah tuh mulai dari fisik aja udah beda tuh setiap generasinya ya Pak, benar? Benar. Oke Tribuners, kalau tadi kita sudah menjelaskan sedikit itu secara umum aja ya Pak ya tentang detail-detail pembelian mobil bekas itu masih secara umumnya. Nah Anggi punya beberapa pertanyaan nih Pak yang timbul tadi, boleh ya sedikit-sedikit bertanya. Misalnya nih Anggi mau beli mobil bekas,
sekiranya apa sih Pak yang harus dilihat terlebih dahulu gitu? Soalnya kan dari mata turun ke hati, bener nggak sih? Benar sekali Mbak Anggi. Ya kan, kita harus melihat dari segi apanya gitu, boleh dijelaskan Pak? Iya, jadi dari depan bisa kita lihat nanti di bagian lampu dulu terlebih dahulu. Karena lampu yang untuk bawaan dia sendiri Mbak Anggi itu dia keadaannya masih bagus gitu. Jadi dari lampu ini kita memastikan bahwa part itu masih original. Yang kedua itu juga di bagian grill. Kemudian kita nanti lihat lagi ke kaca. Jadi ini memastikan kepada kita memastikan bahwasanya mobil ini belum ada terkena benturan atau tabrakan yang frontal gitu. Oh gitu. Berarti dari fisik juga ya Pak ya? Ya, fisik luarnya kita kenali dulu untuk spare part ini masih apakah genuine partnya ataukah memang sudah dilakukan penggantian oleh pemilik sebelumnya. Jadi kita harus mengenali dulu fisik original part kendaraan tersebut. Seperti itu Maggie. Kalau sepengetahuan Bapak nih ya, Iya. Beberapa mungkin customer yang sudah membeli mobil bekas itu biasanya bagian mana sih Pak yang dimodif biar kayak, ih keren ya padahal itu mobil bekas tapi tetap keren gitu. Bagian mananya sih yang dimodif? Kalau pada umumnya sih yang sering dimodif itu di bagian audio. Jadi para pemilik sebelumnya biasa mereka mencantolkan pemasangan audio dengan nanti tentunya kan nanti ada kelistrikan yang akan dihubungkan ke bagian aki mobilnya tersebut. Nah, tujuannya agar mobil ini lebih kelihatan bagus. Cuman yang harus kita perhatikan juga Mbak Anggi, kita konsen juga bahwasanya untuk penggunaan elektrikal kabel itu kita menggunakan kabel yang sebaiknya kabel yang bermutu tinggi. Yang bermutu tinggi. Bermutu tinggi. Jadi iya, tujuannya benar. jangan sampai terjadi short nantinya. Jadi nanti digunakan dengan kabel yang bagus, kemudian ditambah lagi nanti komponen screen. Nah itu beberapa contoh yang dilakukan oleh pemilik sebelumnya untuk memperindah tampilan mobil. Mungkin untuk contoh lainnya mungkin bisa para pemilik sebelumnya itu dia memakai atribut atau cover di bagian setir atau dashboard. Oh iya. Seperti itu. Nah, nanti itu biar keren gitu ya. Biar keren. Tapi kita jangan sampai terkecoh. Ketika kita melihat kondisi mobil second, kita coba intip, kita lihat apakah tekstur kulitnya atau tekstur dashboardnya ini apakah masih bagus. Oh gitu. Terkadang itu sebuah trik untuk menutup kekurangan mobil. Oh ada beberapa cara gitu dari ya. pemilik sebelumnya untuk menutup kekurangan mobil itu. Nah, karena memang ada beberapa mungkin para konsumen yang menjual mobil itu mungkin karena ada pengen ganti mobil baru tapi yang ramah itu nggak diperhatiin lagi gitu ya Pak ya. Iya, jadi bisa jadi. Kita harus benar-benar detail ya Pak ya, dan jangan sampai terkecoh. Tadi kita harus melihat beberapa nih kayak misalnya berkualitas tinggi tadi ya Pak, apa yang bermutu tinggi audio. Iya. Nah, bener. Oke, kita ngomong tentang mesin nih, Pak. Ketahanan mesin dari setiap mobil itu gimana, Pak? Seberapa lama? Kalau kita berbicara ketahanan mesin, sebenarnya tentatif, Mbak Anggi. Jadi, selama mesin ini digunakan secara wajar, tidak dipaksakan, tidak ada kesalahan dalam penggunaan, yang kemudian kita telaten dalam merawat, melakukan service berkala, itu mesin aman-aman aja. Tetap nyaman digunakan sepanjang maintenance-nya tertata dengan baik. Dan terbukti bisa kita lihat juga di jalanan masih banyak mobil yang tahun 90 masih banyak digunain gitu. Iya, bahkan beberapa kalangan itu menjadi sebuah sorotan iya, gitu. Bahkan ada yang komunitas mobil lama. Komunitas mobil lama sampai sekarang tergantung masih tergantung dari perawatan dari mesinnya itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong tentang perawatan reguler apa sih Pak yang harus kita lakuin biar mobil itu bisa jadi awet dan prima? Kalau untuk perawatan reguler itu kita mulai dari servis ringan berkala atau tune up, sering dibilang gitu. Nah, perawatan tune up ini biasanya kita pengecekan di kualitas aki, kemudian kita pengecekan air radiatornya juga, sistem pengereman. Itu hal-hal yang penting yang harus rutin kita lakukan, termasuk dengan sistem pendinginan.
dari Pendinginan AC? AC. Oh iya. Nah, Berarti seperti itu Bang Ye. itu tergantung balik lagi tadi ya Pak ya, Iya. tentang perawatan yang kita berikan, Iya. bener nggak sih? Karena ya tanaman aja juga harus disiram ya Kak, ya Pak. Benar, Apalagi benar itu mobil sekali. yang dipakai sehari-hari. Iya. Nah oke Pak, kalau misalnya nih mobil yang udah dibeli nih tadi, sekiranya mungkin yang udah beli mobil terendam atau tabrakan, nah itu kondisi mesinnya gimana Pak? Kalau kita sendiri tidak menyaranin ya Mbak Anggi ya untuk membeli mobil bekas yang sudah pernah kerendam banjir. Karena di sini di dalam komponen mesin sendiri itu terdapat banyak elektrikal yang sifatnya itu sensitif. Sensitif. Dan ini sangat berbahaya sekali Mbak Anggi. Biasanya kalau mobil yang sudah terendam air, biasanya itu di soket itu banyak terdapat bekas kotoran-kotoran seperti lumpur atau tanah. Oh gitu. Nah itu Iya. sangat fatal sekali. Itu yang di bagian soketnya. Terus kalau kita bicara interior juga nanti akan tidak bisa maksimal 100% untuk pembersihan untuk interior. Walaupun dilakukan detailing, mobil dilakukan detailing pembersihan ulang kembali gitu. Oh tapi tetap ya itu ada pengaruhnya ya Pak, Tetap karena ada bekas pengaruhnya. terendam itu Iya. gitu ya. Cuman kita di sini lebih bahaya untuk di engine dan di kelistrikan. Itu kira-kira Manggi. Kita tidak menyarankan merekomendasikan untuk mobil yang sudah terendam banjir. Nah, jadi Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan tips-tips ya Pak, yang pastinya itu banyak sekali tipsnya. Ternyata kita nggak boleh langsung asal-asal beli aja ya Pak ya. Boleh diulang Pak, secara umumnya dan apa sih yang paling penting? Ya, yang pertama paling penting kita lihat itu untuk spare part yang digunakan di mobil. Seperti yang kita ulas pertama tadi itu untuk lampu grill itu kita pastikan bahwasanya part itu masih bawaan dia sendiri Manggi. Jadi jangan sampai kita beli mobil yang sudah direkondisi atau partnya sudah diganti ulang sama pemilik sebelumnya. Kalau bisa tuh masih original Masih gitu original ya Pak ya. bawaan dia sendiri Manggi. Yang kedua itu kita tadi melihat sekilas dan atau secara umum. Untuk memastikan kondisi mesin itu kita lihat kan oli. Kita lihat kondisi oli, apakah oli ini masih bagus, tidak terkontaminasi sama dengan air, untuk memastikan bahwasanya kinerja mesin masih normal. Kemudian baru kita beralih ke interior mobil, kita pastikan bahwasanya interior mobil ini masih utuh dan dalam keadaan rapi. Masih utuh Dalam keadaan rapi. Kemudian selanjutnya kita coba lihat di body part mobil, part luar mobil itu seperti pintu, kap mesin, sama kap bagasi. Body, ya benar. Nah kita pastikan untuk pintu-pintu ini dalam keadaan belum pernah di repaint atau di repair di bengkel sebelum. Oh gitu, kayak jangan diperbarui ulang, berarti kalau bisa masih original. Masih original. Kita ngelihat itu fisiknya masih oke, masih lempeng. Bahasanya seperti itu. Benar. Nah, untuk kamu semuanya yang pengen beli mobil bekas udah tahu kan beberapa atau mungkin udah sudah keseluruhan ya Pak ya itu ya. Ya, tips-tips untuk kamu nih yang pengen beli mobil bekas. Oke Pak, sampai di sini perjumpaan kita pada ngoprek otomotif hari ini. Dan luar biasanya nih ya Pak ya, si Virio Jaya Motor itu memberikan apa Pak, kalau boleh dijelaskan mungkin khusus Tribuners? Iya, jadi gini, kalau para Tribuners barangkali nih Tribuners sudah menemukan nih mobil incaran, tapi bingung untuk memastikan keadaan mobil ini. Nah, kita bersedia dan untuk membantu para Tribuners melihat keadaan mobil. Nah, yang appraise tadi ya Pak ya, benar. Nah, untuk kamu semuanya nih yang bingung apa sih harus lihat dari mana sih? Mungkin para cewek-cewek kan agak susah ya Pak ya, kan kurang tahu, kayak mungkin Anggi pribadi aja nggak ngerti itu yang Bapak jelasin tadi apa. Kalian bisa langsung dapat dari si Virio Motor Jayanya ya Pak ya, benar sekali. Bisa menghubungi kita langsung. Oke, sebutin nomornya Pak. Bisa menghubungi kami di nomor 0813 7845 7606. Oke Tribuners, mungkin segitu aja ya Pak ya yang bisa Bapak berikan hari ini. Karena pasti Bapak ada urusan lain dong ya kan pastinya. Sampai berjumpa lagi di Ngoprek Otomotif selanjutnya. Sampai jumpa.